Waktu gua lihat ke selap pintu, ada jari-jari pucat, panjang banget, nyoba masuk. Tapi orangnya nggak kelihatan sama sekali. Bayangin deh, lo lagi nginep di rumah kosong di tengah kebun teh yang dinginnya nusuk tulang. Sepi banget, cuma ada lo sama temen-temen. Terus, tengah malam, ada yang manggil nama lu dari luar. Suaranya pelan, tapi jelas. Dan pas itu juga, gua langsung keingat ucapan bapak penjaga kebun tadi sore. Kalau ada yang manggil malam-malam, jangan jawab. Malam itu, gua baru sadar, peringatan itu bener-bener bukan omong kosong. Jadi cerita ini mulai waktu gue sama 5 teman kampus. Reza, Nadia, Wawan, Dita, dan Yuda lagi perjalanan dari kota ke Pangalengan buat survei lokasi KKN. Kita semua excited banget karena ini pengalaman pertama ke daerah pegunungan yang belum pernah kita datengin. Suasana perjalanan awalnya santai, penuh canda tawa dan ngobrolin rencana KKN yang bakal kita jalani nanti. Mobil kita melaju pelan di jalanan aspal yang mulai menyempit. Di kanan kiri cuma kebun teh hijau sejauh mata memandang. Kabut tipis mulai turun bikin suasana jadi agak mistis dan dingin banget sampai kita semua buru-buru ambil jaket tebal dari tas. Gila ya, beneran kayak di film-film horor nih suasananya, kata Wawan sambil nyengir. Iya, tapi gue sih lebih takut kalau kita nginep di tempat sepi ini, jawab Nadia sambil ngelirik keluar jendela. Kami sempat berhenti di warung kecil pinggir jalan buat tanya arah. Bapak tua pemilik warung itu wajahnya serius banget waktu ngasih peringatan, kalau malam jangan keluar rumah, kalau ada yang manggil jangan jawab. Kita cuma ketawa kecil, pikir itu cuma cerita buat nakutin anak kota. Tapi ekspresi bapaknya yang serius bikin kita agak mikir, apalagi waktu dia ngeliatin kita satu-satu sambil ngomong itu. Perjalanan dilanjutkan, jalan makin berliku dan gelap. Lampu mobil cuma bisa nyorot sedikit. Suara mesin dan gemerisik daun jadi satu-satunya yang kedengeran. Semua mulai diem, suasana jadi berat dan bikin kita ada was-was. Setelah beberapa jam kita sampai di rumah singgah yang udah lama nggak dipakai. Rumahnya sederhana banget, kayu tua yang lapuk, cat putih yang pudar dan terkelupas. Halaman penuh rumput liar dan semak tinggi. Jendela besar tapi kacanya kusam dan retak-retak. Di belakang ada sumur tua dengan penutup kayu yang reot dan miring. Begitu masuk, bau kayu tua dan udara dingin langsung menyambut. Rasanya kayak ada yang ngawasin dari jauh. Bapak penjaga kebun yang kita temuin di situ ngasih peringatan lagi dengan suara berat. Jangan keluar rumah malam-malam. Kalau dengar suara manggil, jangan jawab. Kita cuma angguk dan senyum tipis. Tapi gue mulai ngerasa ada yang aneh dan agak takut. Malam pertama, kami makan mie instan bareng di dapur. Lampu remang-remang dari satu buah lampu kecil bikin suasana makin sunyi. Jam 10 malam, listrik tiba-tiba padam. Gelap total. Suara jangkrik dan angin yang berdesir jadi satu-satunya suara. Kita buru-buru nyari senter dan nyalain lilin. Reza nyalain korek, terus lilin satu persatu menyala. Suasana jadi hening dan tegang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan di teras depan. Awalnya kita kira salah satu temen, tapi semua masih di dalam rumah. Suara itu berulang, muter-muter di depan pintu. Gue ngintip lewat jendela, cuma ada kabut dan bayangan gelap yang bergerak pelan. Reza nyeletuk. Gue lihat ada sesuatu di luar, di ujung kebun teh. Kami ngeliatin ke arahnya, penasaran dan agak takut. Reza cerita, ada sosok perempuan pakai baju putih panjang, berdiri diam, mukanya nggak kelihatan jelas, cuma bayangan. Kami coba lihat ke kebun lewat jendela, tapi kabut tebel bikin nggak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba sosok itu hilang. Malam itu susah banget tidur. Pikiran gue terus ke suara langkah dan sosok perempuan itu. Rasanya nggak mungkin cuma halusinasi. Keesokan paginya kami nemuin bekas tapak kaki basah di depan pintu. Bentuknya aneh, jari-jari panjang dan telapak sempit. Anehnya, malam sebelumnya nggak hujan sama sekali. Pagi setelah malam pertama itu, suasana di rumah singgah masih terasa berat. Gue sama temen-temen bangun dengan mata yang masih sepet,
Sebagian karena kurang tidur, sebagian karena pikiran yang gak bisa diem. Apalagi setelah nemuin bekas tapak kaki aneh dan cerita Reza soal sosok perempuan misterius di kebun teh. Gue sih udah coba buat santai, mikir mungkin ini cuma imajinasi kita aja yang kebanyakan ngelihat film horor sebelum tidur. Tapi ada rasa nggak enak yang sulit dijelaskan. Abis sarapan seadanya, gue, Reza, dan Nadia mutusin buat jalan-jalan ke kebun teh di belakang. Kita pengen ngecek area sekitar sekaligus cari udara segar, berharap suasana yang aneh kemarin bisa sedikit mencair. Jalan setapak yang kami lalui masih basah dan kabut tipis masih menggantung di antara tanaman teh. Kami sengaja pilih jalan yang agak jauh dari rumah, melewatin beberapa pondok petani yang udah lama nggak ditempati. Jujur ya, gue agak deg-degan buat jalan jauh di sini, kata Nadia sambil ngelirik ke sekeliling. Iya, tapi gue juga ngerasa ada yang ngawasin, timpal Reza sambil ngelirik ke arah pohon-pohon tinggi. Kami lanjut jalan pelan-pelan sambil ngobrol ringan, tapi tetap waspada. Di tengah perjalanan, gue tiba-tiba berhenti karena lihat sesuatu yang aneh. Di bawah sebuah pohon ada jejak-jejak kaki basah yang bentuknya mirip sama tapak kaki aneh yang kita temuin kemarin. Jejak itu mengarah ke sebuah pondok kecil yang udah lama gak terurus. Itu apa ya, Wan? Tanya Wawan yang ikut nyusul. Gue cuma bisa jawab, gak tahu, tapi kayaknya tempat ini gak sesepi yang kita kira. Kami mendekati pondok itu pelan-pelan. Pintu kayunya sedikit terbuka, berderit halus pas angin isuk. Gue coba intip ke dalam, tapi cuma gelap dan bau kayu basah. Gue gak nyaman di sini, mending kita balik, ujar Nadia buru-buru. Kami semua setuju dan balik ke rumah singgah dengan perasaan gak tenang. Sore harinya suasana makin gak enak. Angin bertiup lebih kencang dan kabut mulai turun lagi, bikin rumah dan kebun sekitar jadi terlihat samar dan menyeramkan. Malam kedua, gangguan mulai makin nyata dan gak bisa lagi diabaikan. Setelah makan malam yang seadanya, kami kumpul di ruang tengah, berusaha ngobrol supaya gak takut. Tapi sekitar jam 2 pagi, suara ketukan lembut terdengar di jendela. Awalnya kita pikir cuma hewan, tapi ketukannya makin keras dan berirama, bikin semua langsung deg-degan. Reza dengan nekat buka tirai jendela, tapi yang kelihatan cuma kabut tebal dan sosok hitam berdiri diam. Saat dia narik tirai, sosok itu hilang secepat kilat. Gue nggak ngelihat apa-apa selain kabut, tapi bayangannya jelas berdiri di situ, katanya dengan suara serak. Suara panggilan nama Reza terdengar pelan. Reza, keluar. Kita semua diem dan gak berani jawab. Suasana makin tegang. Selang beberapa menit, suara langkah kaki berat di lantai atas terdengar padahal kita gak ada yang naik. Gue ngerasa jantung gue mau copot. Udara di ruangan jadi dingin banget sampai nafas gue aja sampai kelihatan. Kita semua berusaha tetap diem dan saling pandang. Saat azan subuh mulai terdengar dari kejauhan, suasana mendadak berubah. Suara-suara aneh itu hilang, kabut pelan-pelan menghilang, dan udara terasa lebih ringan. Besok paginya kami masih kaget dan bingung. Reza cerita, pas dia melihat sosok perempuan tadi malam, dia sempat lihat wajahnya, pucat dan penuh luka, matanya kosong dan penuh rasa sedih. Kalau dipikir-pikir, sosok itu kayak minta tolong, kata Reza dengan nada sedih. Kami mulai bertanya-tanya, siapa sosok itu? Kenapa dia ada di kebun teh ini? Malam ketiga di rumah singgah itu bikin gue sama teman-teman makin gak nyaman. Suasana udah bukan cuma soal serem atau enggak, tapi beneran terasa berat dan pengap. Setelah kejadian di malam kedua, semuanya kayak punya perasaan yang sama. Ada sesuatu yang gak beres. Siang harinya kami berusaha tetap santai, walaupun suasana masih berasa aneh. Gue, Reza, dan Nadia mutusin buat keliling lagi di sekitar kebun teh. Berharap dengan tahu lebih banyak, kita bisa menemuin alasan kenapa tempat ini bikin kita nggak tenang. Jalan setapak yang kami lalui masih basah dan kabut tipis masih menggantung di antara tanaman teh. Kami sengaja pilih jalan yang agak jauh dari rumah, melewatin beberapa pondok petani yang udah lama nggak ditempati. Gue masih nggak ngerti kenapa rumah itu bisa dibilang angker banget, kata Nadia sambil melihat ke arah rumah singgah dari kejauhan. Iya, tapi yang lebih bikin gue takut itu jejak kaki aneh sama sosok perempuan tadi malam, jawab Reza sambil terus melangkah.
Kami terus jalan sampai tiba-tiba suara teriakan samar terdengar dari arah pondok yang kemarin kita lihat. Semua langsung berhenti dan saling tatap. "Ada apa, Tuan?" tanya Wawan dengan suara pelan. Gue maju pelan-pelan ke arah suara, tapi pas udah sampai cuma ada daun yang bergesekan dan angin kencang. Gak ada siapa-siapa. Malamnya, kami berkumpul di ruang tengah membahas kejadian hari itu. Semuanya mulai curiga kalau ada sesuatu yang lebih daripada penampakan atau gangguan biasa. Tiba-tiba listrik mati lagi. Gelap. Kali ini suasana terasa jauh lebih menekan. Kita nyalain lilin, tapi api lilin bergetar, kayak ada angin yang gak ketahuan asalnya. Gue dengar suara bisikan, kata Dita dengan suara gemetar. Semua langsung hening, dengerin suara sekitar. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat di lantai atas. Padahal gak ada yang naik. Kita harus ngecek, kata Reza, tapi semua langsung menolak dengan ekspresi takut. Suara itu makin dekat, kadang berhenti, kadang mulai lagi. Gue ngerasa seluruh tubuh gue gemetaran, napas jadi pendek. Tiba-tiba terdengar suara keras dari kamar sebelah, kayak sesuatu jatuh. "Kamar siapa itu?" tanya Nadia panik. Kami semua cuma diem, berdiri, gugup, dan bingung. Reza coba nyalain senter dari HP-nya dan masuk ke kamar itu pelan-pelan. Tapi, begitu dia buka pintu, lampu HP-nya kedip dan mati. "Gue nggak bisa nyalain," katanya dengan nada panik. Keluar, keluar. Tiba-tiba kami dengar suara ketukan keras di pintu depan, diikuti suara bisikan. "Keluar, keluar." Kami semua kayak dikunci dalam ketakutan yang dalam. Gue lihat ke arah Reza, ya muka dan matanya penuh ketakutan. "Kita harus tetap di sini," kata gue setengah memaksa. Malam itu kami semua nggak bisa tidur. Paginya setelah azan subuh selesai berkumandang, kami semua masih ngantuk dan kaget sama kejadian malam tadi. Matahari mulai muncul malu-malu di balik bukit. Sinarnya belum terlalu terang, tapi cukup buat ngeliat sekitar rumah yang basah oleh embun pagi. Gue, Reza, dan Nadia lagi duduk di teras depan sambil mengelap bekas embun di kursi kayu. Suasana masih sunyi kecuali suara burung dan angin yang semilir. Tiba-tiba bapak penjaga kebun datang sambil bawa segelas air hangat dan beberapa pisang goreng. Mukanya terlihat agak lelah, tapi ada sesuatu yang beda. Ekspresinya serius banget. Kalian bangun pagi banget ya?" kata bapak itu dengan suara berat. "Kami sih nggak bisa tidur, Pak. Malam tadi banyak kejadian aneh di sini," jawab Reza pelan. Bapak penjaga kebun duduk di kursi kayu sambil cerita dengan suara yang lebih pelan. Kayak lagi hati-hati banget. "Rumah yang kalian tempatin ini dulunya milik keluarga petani yang kerja di kebun teh. Istrinya meninggal waktu ngelahirin, sedangkan suaminya hilang beberapa bulan setelah itu. Katanya si suami sempat masuk ke hutan buat nyari istrinya, tapi nggak pernah balik. Kami semua saling pandang. Atmosfer jadi tiba-tiba berubah jadi berat." Bapak itu lanjut, "Orang sini percaya kalau arwah istri dan suaminya masih gentayangan, terutama si istri yang sering dilihat jalan-jalan di kebun teh. Kadang manggil-manggil suaminya. Makanya aku bilang kemarin, kalau malam jangan keluar rumah dan jangan jawab kalau ada suara manggil." Gue ngerasa bulu kuduk langsung meremang dan nadanya jadi serius banget. "Jadi sosok perempuan yang kita lihat kemarin malam mungkin itu arwah istri dari cerita bapak?" tanya Nadia dengan suara pelan. "Iya, bisa jadi begitu. Makanya hati-hati ya. Tempat ini gak kayak rumah biasa," jawab bapak itu sambil ngelirik ke arah kebun teh yang tertutup kabut tipis. Kami coba cerna itu semua dalam diam. Perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Selesai cerita, bapak penjaga kebun pamit untuk lanjut kerja nyabit rumput di pinggir jalan. Gue lihat ke arah kebun teh dan bayangin sosok perempuan dengan baju putih yang berdiri diam di antara barisan tanaman teh. Malam keempat itu bener-bener jadi malam yang gak bakal gue lupain sampai kapanpun. Setelah cerita bapak penjaga kebun pagi tadi, suasana di rumah singgah makin tegang. Gue bisa lihat dari wajah teman-teman lain juga, semuanya mulai lebih waspada dan agak takut. Siang hari kami berusaha tetap sibuk dan santai. Gue, Reza, dan Nadia sempat ngobrol di teras depan sambil ngopi seadanya. Tapi suasana kayaknya susah buat santai sebenarnya, karena kabut yang gak hilang-hilang dan udara dingin yang kayak makin menusuk. "Masa iya sih ada arwah gentayangan beneran?" tanya Nadia sambil ngaduk kopi. Gue juga gak nyangka awalnya, tapi lihat sendiri malam-malam kemarin, gue mulai percaya, jawab Reza sambil tatap kejauhan kebun teh yang tertutup kabut tebal. Malam mulai turun dan kami siap-siap buat tidur, tapi kali ini semua sepakat untuk tetap jaga-jaga. Gue dan Reza tidur di ruang tengah, sementara Nadia dan Wawan di kamar sebelah. Dita sama Yuda di kamar paling ujung.
Sekitar jam 11 malam suasana mulai berubah. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara desahan pelan kayak ada orang menghela nafas berat. Gue dan Reza langsung berdiri, matiin lampu dan coba dengerin lebih seksama. Suara itu datang dari luar jendela yang menghadap ke kebun teh. Gue gak nyaman sama suara itu, bisik Reza pelan. Gue cuma bisa angguk, jantung udah mulai berdetak kencang. Lama-lama suara desahan itu makin keras, diikuti suara ranting patah kayak ada yang bergerak di semak-semak. Kayaknya ada yang di luar, kata gue setengah berbisik. Gue dan Reza pelan-pelan mendekat ke jendela, ngintip dari balik tirai. Kabut tebal bikin pandangan samar, tapi gue bisa lihat bayangan hitam berdiri di antara tanaman teh. Gak bergerak, tapi jelas kelihatan. Tiba-tiba bayangan itu bergerak mendekat ke arah rumah. Reza, itu siapa? Gue berbisik panik. Gue gak tahu, tapi kita harus siap-siap. Kami buru-buru matiin lampu dan ngumpul di pojokan ruang tengah. Suasana benar-benar mencekam. Lalu terdengar suara ketukan pelan di jendela. Reza yang agak nekat buka tirai pelan-pelan dan ngeliat gak ada apa-apa, cuman kabut dan ranting bergoyang. Tapi tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok perempuan pakai baju putih lusuh, mukanya pucat dan matanya kosong. Sosok itu berdiri diam, tatapannya bikin bulu kuduk merinding. Reza langsung nutup tirai sambil terengah-engah. Kita harus tetap tenang. Gue coba nenangin teman-teman, tapi suasana makin berat. Pas tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinga gue. Kata-kata yang gak jelas tapi intinya kayak manggil nama gue pelan. Gue menoleh ke arah Reza yang juga kedengaran bisikan. Kita gak boleh panik, kata gue, tapi suaranya juga gemetar. Sekitar jam 2 pagi suara langkah berat mulai terdengar di lantai atas. Kali ini bukan cuma 1-2 langkah, tapi seperti ada banyak kaki berjalan dengan cepat. Kita semua saling pandang, gak ada yang berani bergerak. Gue bisa ngerasain udara di ruangan jadi dingin banget, sampai nafas gue jadi terlihat. Tiba-tiba pintu kamar sebelah diketuk dengan keras, seolah-olah ada yang mau masuk. Dita dan udah panik, suara mereka gemetar waktu bilang gak ada siapa-siapa. Reza nyalain senter, tapi lampu HP-nya kedip-kedip gak stabil. Tiba-tiba lampu lilin yang tadi nyala mati semua, gelap total. Kita semua berteriak kecil, panik setengah mati. Suara-suara aneh itu terus bertambah, mulai dari ketukan, bisikan, sampai suara tawa saman yang bikin merinding. Gue ngerasa kayak tubuh gue membeku, gak bisa gerak dan cuma bisa dengar suara-suara itu. Akhirnya begitu azan subuh mulai terdengar dari kejauhan, semua suara itu langsung hilang. Kabut di luar mulai menghilang dan udara jadi lebih hangat. Kita duduk diam, gak ada yang berani bicara. Malam kelima itu benar-benar bikin kita kayak di ujung saraf. Udara dingin bukan cuma karena suhu, tapi juga karena ketakutan yang makin merambat ke seluruh tubuh. Sepanjang hari semua cuma bisa diam, ngerasa capek tapi gak bisa benar-benar istirahat karena pikiran terus-terusan melayang ke malam yang bakal datang. Jam 8 malam kami sudah siap-siap di ruang tengah. Kali ini semua sepakat untuk tetap berkumpul dan jaga-jaga bareng. Lilin udah disiapin, senter dan handphone di tangan, dan suara-suara aneh yang semalam kemarin kedengeran masih bikin bulu kuduk merinding. Suasana awalnya biasa aja. Obrolan kami berusaha ringan dan terkadang diselingi tawa kecil untuk menghilangkan ketegangan. Tapi makin malam, kabut di luar rumah makin tebal dan angin mulai berembus dengan lebih kencang, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mendekat. Tiba-tiba listrik padam. Gelap total. Lilin yang udah kami nyalain langsung mati satu persatu. Kayak ada angin kencang yang masuk lewat celah-celah pintu dan jendela. Gila, mati lampu lagi, kata Nadia sambil terengah-engah. Kami buru-buru nyari lilin lagi, tapi api lilin selalu padam sebelum benar-benar nyala. Tiba-tiba terdengar suara ketukan sangat keras di pintu depan. Ketukannya bukan cuma 1 atau 2, tapi sampai 5 kali berirama. Reza yang udah mulai ketakutan bilang, "Jangan buka pintu, kita jangan kasih dia masuk." Tapi ketukan itu terus berlanjut, semakin keras sampai lantai rumah bergetar karena getaran suara ketukan itu. Dari sela-sela pintu kami bisa lihat ada jari-jari panjang dan pucat yang coba nyelip masuk. Kuku-kukunya tajam dan menyeramkan. "Astaga, ini bukan manusia," ujar gue dengan suara serak. Reza langsung dorong lemari kecil buat tutup pintu dan kami semua ngumpul di tengah ruangan, saling berpegangan tangan buat nahan panik. Suara ketukan dan garukan di pintu gak berhenti. Terus ada suara langkah berat yang kayaknya kayak berjalan muter di sekitar rumah. Tiba-tiba terdengar suara bisikan. Keluar, ikut aku.
Jangan takut. Kami semua diam, gak ada yang berani jawab. Jam makin larut dan suara-suara itu makin nyeremin, sampai terdengar suara tawa keras yang bikin bulu-bulu merinding. Gue ngerasa kayak tubuh gue membeku, gak bisa gerak, dan cuma bisa dengar suara-suara itu. Akhirnya, begitu azan subuh mulai terdengar dari kejauhan, semua suara itu langsung hilang. Kabut di luar mulai menghilang dan udara jadi lebih hangat. Kami semua ngeluh lega, tapi tetap waspada. Paginya, bapak penjaga kebun datang lagi, lihat kondisi rumah yang berantakan setelah malam itu. Dia cuma geleng-geleng kepala dan bilang, "Kalau kalian jawab panggilan itu malam kemarin, biasanya yang manggil bakal minta kalian temenin di kebun." Mendengar itu, kami semua cuma bisa terdiam. Gua ingat semua kejadian yang kami alami dan mulai sadar kalau kami memang berhadapan sama sesuatu yang bukan manusia. Sebelum berangkat, gue jalan ke sumur tua di belakang rumah. Di tanah becek dekat situ ada bekas tapak kaki aneh yang basah, bentuk jari panjang dan telapak sempit. Persis kayak yang kami temukan semalam sebelumnya. Yang bikin merinding, tapak itu mengarah keluar dari rumah, seolah-olah ada yang baru saja pergi. Setelah pengalaman mencekam itu, kami semua sepakat buat gak lanjutin KKN di tempat itu. Saking traumanya, beberapa temen sampai gak bisa tidur berhari-hari dan selalu mimpi buruk soal sosok perempuan di kebun teh. Reza yang paling kena efeknya. Dia sempat bilang kalau kadang masih dengar suara panggilan malam-malam, walaupun kami udah jauh dari sana. Nadia pun mulai jarang angkat telepon. Katanya mau fokus buat istirahat dan jaga kesehatan mental. Kami kembali ke kampus tanpa banyak cerita ke orang lain. Takut dikira lebay atau nggak dipercaya. Tapi dalam hati, pengalaman itu terus menghantui kami. Bapak penjaga kebun sempat bilang kalau rumah itu akan tetap berdiri menunggu siapa saja yang berani datang dan mungkin nggak kembali. Dia juga menasihati kami untuk selalu menghormati tempat-tempat yang punya sejarah dan jangan sembrono. Hingga sekarang, kami nggak pernah tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi malam-malam itu. Apakah benar ada arwah gentayangan? Atau mungkin kami terjebak dalam sesuatu yang sulit dijelaskan. Tapi, satu yang pasti, pengalaman KKN di rumah singgah itu mengajarkan kami bahwa dunia ini penuh misteri yang kadang gak bisa dijelaskan dengan akal sehat.